Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Anwar Ibrahim membahas sabda guru, meneladani napak tilas orang hebat. Berawal kebaikan, berproses menuai kebaikan. Sebelum saya masuk pada lingkup sabda-sabda atau petuah orang-orang yang hebat, petuah-petuah guru, saya akan membahas sosok beliau terlebih dahulu. Pribadi sufi dan zuhud, Babakan Ciwaringin Cirebon. Sebagai ahwa, ahlul hal wal aqdi, Mukhtamar Jombang, Mustasyar PBNU, penerus perjuangan sang ayah, Kiai Haji Abdul Hanan, menjaga keberlangsungan pesantren manakala ada rencana penggusuran tanah untuk jalan tol Cipali dengan membelokkan tol di luar wilayah pesantren. Kata terindah yang selalu keluar dari mulut intannya, santri Ajauddin Melarat. Oleh beliau, Kiai Haji Muhammad Asmu'i Maksum, Pemalang, Rabu 19 Januari 2022. Beliau Hadratil Kiram Al-Mukarram Al-Maghfurlah Kiai Haji Maktum Hanan. Gimanakah sosok beliau? Beliau adalah pribadi sufi nan zuhud. Nah, setelah kita pahami, mencerna apa sih, terkadang kita sulit untuk memahami bahasa-bahasa yang bukan dari pengetahuan kita, bukan dari dunia kita. Mungkin dari bahasa sufi, bahasa zuhud, itu sangat sulit untuk kita cerna apa sih sosok sufi dan zuhud. Beliau adalah sosok ulama, kiai yang berkarismatik yang sangat tinggi. Beliau mempunyai pribadi yang sufi dan zuhud di Babakan Ciwaringin Cirebon. Apa sih itu sufi? Apa sih itu zuhud? Pertama, kita akan membahas tentang sufi. Gimanakah sosok sufi yang ada pada pribadi beliau, Kiai Haji Maktum Hanan. Beliau, Kiai Maktum Hanan, ialah sosok pribadi yang sufi dan zuhud di Desa Babakan, Kecamatan Ciwaringin, Kabupaten Cirebon. Beliau adalah pengasuh dari Pondok Pesantren Masyarikul Anwar Babakan. Beliau putra dari Syekh Abdul Hanan. Beliau juga salah seseorang yang menjadi sesepuh, orang yang dituakan di pesantren Babakan Ciwaringin Cirebon. Pribadi yang sufi. Pribadi yang sufi itu seperti apa sih? Sufi ialah orang yang mendalami sufisme, atau lebih dikenal mendalami ilmu tasawuf. Beliau Kiai Maktum Hanan ialah sosok pribadi yang sufi dan zuhud, berasal dari Babakan Ciwaringin Cirebon. Sufi dan zuhud itu ajaran Islam yang mengajarkan tentang cara untuk mensucikan diri kita. Bagaimana kita lebih bisa dekat dengan Tuhan, bagaimana kita bisa menggapai sejatinya diri kita, terus memperjernih akhlak kita, membersihkan akhlak kita dari perbuatan-perbuatan yang kurang baik,
itu sufi. Dan juga mendidik lahir maupun batin kita untuk pribadi atau sosok orang yang mempunyai prinsip atau jati diri. Tak juga ketinggalan, sosok sufi itu target atau tujuan utamanya mencapai keabadian atau kebahagiaan yang sejati. Itu sufi, yang bermakna tasawuf lebih jabarnya. Nah, sedangkan sufi itu dari kata suf, berasal dari kata suf. Kata sufi berawal dari suf yang berarti wol, kain wol, benang wol. Kenapa dikatakan benang wol? Pada zaman itu sufi-sufi di daerah Timur Tengah itu kebanyakan memakai pakaian atau jubah yang dirajut oleh benang wol. Dirajut oleh benang wol. Itu mereka sufi-sufi Timur Tengah. Nah, menjadi ciri khas sufi. Itu asal mula dari kata suf yang bermakna benang wol. Sedangkan pendapat ulama yang lain itu berpendapat sufi itu berasal dari kata sofa yang bermakna kemurnian asli. Kemurnian apa? Kemurnian hati dan jiwa. Mereka orang-orang yang sufi pastinya ada perbedaan antara dirinya dengan yang lainnya. Kesucian hati, kemurnian jiwa itu mereka tidak ada yang menyamai tentang hati dan jiwa seseorang sufi untuk kalangan manusia, karena sulit sekali memurnikan hati, memurnikan jiwa dari sesuatu yang kita tidak inginkan, atau tingkah laku sosial, bersosial dengan masyarakat. Untuk memurnikan hati dan jiwa itu sulit sekali. Nah, mereka orang-orang yang hebat dalam dunia sufi, ya beliau